teman-teman, perkenalkan nama saya Aprilia Angelika Mende. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum internasional. Sumber-sumber hukum ini ada dua jenis, yaitu ada sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material sendiri adalah segala hal yang dapat menjadi suatu dasar ditetapkan suatu hukum internasional. Sedangkan sumber hukum formil, sumber hukum yang mengandung pengertian sebagai sumber yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam suatu perkara atau konkret, atau tempat, atau ketentuan-ketentuan, atau kaidah-kaidah hukum yang dapat ditemukan, atau sumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menemukan atau mendapat ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah-kaidah di dalam suatu persoalan yang aktual atau konkret. Sumber-sumber hukum internasional menurut Mokhtar Kusumaatmajaya. Yang pertama ada perjanjian-perjanjian internasional. Perjanjian-perjanjian internasional terbagi atas dua, yaitu ada bilateral dan multilateral. Kita ketahui bersama bilateral yaitu perjanjian antara dua negara, sedangkan multilateral adalah perjanjian antara lebih dari dua negara. Nah, contoh dari perjanjian internasional seperti perjanjian Linggarjati dan konferensi meja bundar. Yang kedua adalah kebiasaan-kebiasaan internasional. Kebiasaan-kebiasaan internasional ini adalah praktek-praktek yang sama dalam hubungan internasional yang terjadi antar negara yang dilakukan secara berulang-ulang. Contoh dari kebiasaan-kebiasaan internasional ini seperti hubungan diplomatik, hukum laut, dan hukum perang. Yang ketiga ada prinsip-prinsip umum hukum. Prinsip ini adalah prinsip yang berlaku dari sebagian besar negara. Nah, dalam prinsip umum hukum ada prinsip non-retroaktif. Prinsip ini adalah salah satu asas hukum, di mana suatu peraturan tidak boleh berlaku surut. Dalam prinsip umum hukum, contohnya adalah asas praduga tak bersalah, prinsip ganti rugi, fakta sunt servanda, dan survival. Dan yang terakhir adalah putusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara. Sekian materi dari sumber-sumber hukum internasional. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh semua. Terima kasih.